Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Status kejadian luar biasa malaria di Kabupaten Parigi Motong diperpanjang hingga 2026. Angka stunting di Kota Palu hingga tahun 2025 masih tinggi. Sulawesi Tengah masuk salah satu daerah literasi terendah di Indonesia. Kita sambut kedatangan dari Wakil Wali Kota Palu. Angka stunting di Kota Palu masih menjadi masalah serius. Prevalensi stunting di Kota Palu saat ini mencapai 25,6%. Angka tersebut ditargetkan turun tahun ini hingga di angka 11%. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan, pemerintah Kota Palu meluncurkan program pemberian makanan tambahan untuk balita stunting. Pelaksanaan dimulai secara serentak di setiap kelurahan dengan mekanisme dapur sehat yang akan rutin menyediakan makanan bergizi. Di Kelurahan Lolu Utara terdata 7 balita stunting yang mendapat perhatian serius. Sementara di Besusu Barat sebanyak 11 anak. Selama 90 hari ke depan, anak-anak akan mendapatkan menu sehat mulai dari telur, tempe hingga sayur-sayuran. Kita launching di seluruh kelurahan untuk penanganan pencegahan stunting, ya. Jadi kita berharap dengan program ini selama 90 hari ke depan itu terjadi perubahan kepada anak-anak yang di bawah 2 tahun. Itu memang kategorinya stunting gitu ya. Tadi sudah di Lolu Utara sekitar 7 anak, hari ini di Besusu Barat itu sekitar 11 anak ya yang terdata stunting, dan kita berharap memang program ini akan menjadi program yang baik gitu ya, dan ini kan semuanya semua stakeholder itu ikut berperan serta di dalamnya, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah gitu ya. Upaya pemerintah itu pun disambut antusias warga, terutama orang tua yang anaknya terdata mengalami stunting. Langsung diantarkan ke rumah masing-masing. Mereka menilai program ini memberikan harapan baru untuk perubahan gizi anak. Maksudnya gembira, ada makanan begitu dan sama cucu ini. Dapat makanan sehat untuk cucu saya. Berarti ini programnya nanti dijanjikan berapa lama? 3 bulan. Iya. Jadi kalau boleh tahu ini cucu ibu berapa tahun? 1 tahun 6 bulan. Ini ada telur, ada apa ini? Tempe, ada sayur tumis. Nanti kan macam-macam katanya. Program ini diharapkan bisa meningkatkan asupan gizi anak sekaligus menurunkan prevalensi stunting di Kota Palu. Kolaborasi dari pemerintah, masyarakat hingga lembaga non-pemerintah dinilai krusial untuk menyiapkan generasi sehat di masa depan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tingkat literasi di Sulawesi Tengah terutama kalangan anak-anak ternyata masih rendah. Data Badan Bahasa menunjukkan Sulteng masih masuk 10 besar daerah dengan literasi terendah di Indonesia. Minat baca anak pun masih menjadi tantangan, terutama di usia 5 hingga 10 tahun. Untuk mengatasi hal ini, beragam upaya terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan Semesta Buku untuk Nusa Membaca yang digelar di salah satu toko buku di Palu Rabu pagi. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak mengikuti uji keterbacaan, cerdas mengulas buku hingga pameran buku. Harapannya melalui kegiatan ini mampu meningkatkan minat baca anak dengan kegiatan yang dikemas menarik. Tahun ini menggagas kegiatan untuk bulan gemar membaca dalam rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra. Kalau untuk gerakan literasi kali ini itu
berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Jika sebelumnya kami hanya menyisir untuk penulis dan pembaca, tahun ini khususnya lebih ke anak, lebih meningkatkan budaya baca anak, khususnya anak 5 sampai 10 tahun. Badan Bahasa menyebut berbagai program terus diluncurkan termasuk bantuan buku untuk wilayah terpencil. Dari Store Manager Gramedia Kota Palu. Harapannya literasi bukan hanya jadi kegiatan membaca dan menulis, namun juga membentuk anak dengan pemikiran kritis dan imajinasi yang luas. Kita harus mengubah image. Tadi ada beberapa faktor mungkin dari kemalasan. Kemalasan itu mungkin kita siapkan atau ajak anak-anak kita untuk membaca buku atau informasi yang mereka senangi. Nah, itu tantangannya juga dari sumber daya manusia. Mungkin juga sarana dan prasarana yang memang harus dalam hal ini pemerintah dan masyarakat semuanya harus terlibat. Bagaimana kita mempersiapkan sarana dan prasarana agar supaya minat baca betul-betul diminati oleh masyarakat kita. Pemerhati literasi menilai tantangan terbesar masih ada pada sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Karena itu, orang tua diminta untuk membudayakan membeli dan membaca buku secara rutin. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Literasi dengan guru atau pihak sekolah dalam mendukung. Anda ingin menikmati udara sejuk dan air segar dari pegunungan? Air terjun Lolita Siburi pilihan yang tepat. Ya, objek wisata alam yang terletak di Desa Lolita Siburi, Kecamatan Banawa ini kini menjadi destinasi favorit masyarakat, baik hari libur maupun akhir pekan. Objek wisata yang belum lama dikembangkan ini hanya berjarak sekitar 2 km lebih dari Jalan Poros Palu Donggala. Untuk sampai di lokasi, pengunjung melewati permukiman warga dengan menggunakan sepeda motor atau mobil. Sesampai di lokasi, pengunjung disuguhkan panorama alam yang memukau dan udara sejuk dari rimbunan pepohonan. Di kawasan wisata tersebut terdapat sejumlah fasilitas tempat istirahat, hingga kolam renang untuk anak-anak dan dewasa. Dari kolam tersebut, pengunjung berjalan kaki puluhan meter untuk sampai ke air terjun setinggi 10 meter. Pengunjung bisa menikmati suasana sepuasnya, sembari bersuah foto dengan menggunakan kamera telepon genggam. Ini sangat bagus ya. Saya juga pertama kali ke sini. Saya di sini sudah 4 hari mengikuti kegiatan Palang Merah Remaja dan salah satu destinasi yang kami angkat dan kami promosikan itu air terjun Lolita Siburi Dusun Loto yang berada di sini. Harapan saya untuk kedepannya agar bagaimana tempat wisata ini lebih ramai lagi dikunjungi, karena di sini tersedia juga dengan kolam renangnya, tersedia juga dengan air terjunnya dan wisata untuk santai, keluarga, dan panik lain lagi. Khususnya untuk pemerintah Sulawesi Tengah dan khususnya Kabupaten Donggala, pemerintah Kabupaten Donggala agar lebih memperhatikan objek wisata ini, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, banyak hal yang bisa dikembangkan di sini agar tempat ini lebih terkenal di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu dan sekitarnya. Objek wisata Loto Lolita Siburi kini menjadi destinasi favorit masyarakat, baik Kabupaten Donggala maupun luar daerah. Objek wisata sangat potensial dikembangkan untuk menunjang pendapatan asli daerah. Hanya saja perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, terutama akses jalan menuju ke lokasi yang harus diaspal. Alifa Ulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.
informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.